Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, dan terlebih khusus saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, agar hendaknya kita senantiasa mengingat kepada Allah dan tidak melupakannya, dan agar hendaknya kita senantiasa memuji dan mengagungkan dan bersyukur kepadanya, dan tidak meninggalkannya dan kufur kepadanya. Maka dari itu bacaan yang Imam bacakan kepada kita di subuh kali ini itu menjadikan hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menetapkan hati kita, khususnya di hari Ahad ini, di hari tersebarnya kekufuran, ketidakberimanan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kita dipilih beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhan pemilik segala sesuatu, di tangannya segala sesuatu dan darinya segala sesuatu. Di kalangan banyak manusia yang tidak diberikan keimanan ini, dan kita diberikan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan banyak manusia yang mengkufurinya. Maka dari itu di rakaat pertama imam kita mengingatkan dengan ayat Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di mana lahirnya, bagaimana wajahnya, apa yang dibawa, dan mereka mengkufurinya, tidak mau beriman kepadanya. Dan terlebih khusus di ayat itu Allah mengingatkan kepada kita tentang berpalingnya orang-orang Yahudi ketika Allah memerintahkan agar mereka berkiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, akan tetapi mereka tetap berkiblat ke Baitul Maqdis, yang awalnya sekitar 6 sampai 8 bulan sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kaum muslimin pada fase Mekah mereka berkiblat di kiblat Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pun mengikutinya. Bagus orang-orang Yahudi yang masih ada di sekitar pesisir kota Mekah maupun yang ada di kota Madinah. Akan tetapi sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya melahirkan kembali rasa syukur karena kita dipilih sebagai orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Kita dipilih sebagai orang yang mengikuti Rasul di tengah banyaknya manusia yang mengikuti hawa nafsu, di tengah banyaknya manusia yang tersesatkan, sedangkan kita di atas hidayah. Ini sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin, dan terlebih khusus saya mengingatkan kepada diri saya pribadi agar hendaknya rasa syukur senantiasa dilahirkan. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah para imam, yaitu imam-imam yang terkenal, imam-imam yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan alam barzah dan akhiratnya insyaallah taala. Dan pada hari ini alhamdulillah kita telah memasuki dari kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam, khususnya kita di Indonesia banyak yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, akan tetapi dia tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Bagaimana keyakinan Imam Syafi'i kepada Allah? Bagaimana keimanan Imam Syafi'i kepada Rasulullah? Bagaimana pengorbanan Syafi'i terhadap agama Allah di atas pengorbanan harta dan jiwanya? Kita hanya mengatakan saya orang yang bermazhab Imam Syafi'i, saya orang yang fanatik kepada Imam Syafi'i. Tapi ketika kita melihat dari akhlak-akhlak Imam Syafi'i ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah,
Karena dia juga dikenal Nasirul Haris, orang-orang yang menolong dari haris-haris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan kita jauh dari hal-hal, jangankan menolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca dari kumpulan hadis-hadis Nabi saja, bisa saja kita tidak pernah ada di rumah-rumah kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari terlebih khusus dari nasab Imam Syafi'i. Di antara para imam, nasab yang paling mulia yang mereka miliki di antara 4 imam adalah nasabnya Imam Syafi'i. Karena nasabnya Imam Syafi'i itu ketemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakeknya, yaitu Abdul Manaf. Jadi adapun dari nama Imam Syafi'i Muhammad, namanya adalah Muhammad. Syafi'i itu adalah nama kakeknya. Jadi perlu diperhatikan, nama dari Imam Syafi'i adalah Muhammad. Adapun Syafi'i adalah kakeknya. Dan itu dibolehkan di dalam agama kita menisbatkan sesuatu yang terkenal pada diri kita. Itu tidak dipermasalahkan. Jadi Imam Syafi'i namanya adalah Abu Abdillah. Kunyanya kalau kita bahasakan pak dengannya adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdillah. Muhammad namanya adalah Muhammad. Bani Idris, nama bapaknya adalah Idris. Asy-Syafi'i, yaitu Asy-Syafi'i. Al-Muttalibi, dia juga dikenal dengan Al-Muttalibi Al-Quraisy, orang-orang Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ini dari keturunan silsilah emas, silsilah orang-orang, kalau kita bahasakan dari keturunan raja, keturunan karain. Bahkan lebih dari itu, di kalangan orang Arab, orang Quraisy adalah orang yang nasabnya paling indah. Walaupun ada beberapa makna dari makna Quraisy, akan tetapi kita tidak menjelaskannya di sini disebabkan waktu yang membatasi kita. Jadi Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris, nama bapaknya adalah Idris. Bin Abbas, nama kakeknya adalah Abbas. Bin Utsman bin Syafi'i. Disinilah yang dinisbatkan oleh Imam Syafi'i. Syafi'i ini adalah nama dari kakek. Bin Syafi'i, bin Sa'id, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin Hashim, bin Muttalib. Jadi Imam Syafi'i ketemu di sini. Bin Muttalib, bin Abdi Manaf. Abdi Manaf itu di antara kakek dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdi Manaf ini memiliki 2 anak, namanya Muttalib dan yang satunya namanya Hashim. Dari Hashim itulah jalurnya ke bawah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah hambanya Abu Talib, hambanya Muttalib. Abdul itu artinya hamba. Abdul Muttalib hambanya Muttalib. Kenapa menjadi hambanya Muttalib? Karena dia diasuh sewaktu kecil oleh Muttalib dari jalur kakek Imam Syafi'i. Karena Hashim dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dan meninggalkan anak namanya Syaibah. Syaibah inilah yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Syaibah ini dirawat oleh kakeknya Imam Syafi'i, sehingga dia karena sering ikut dengan kakeknya Imam Syafi'i, sehingga dia dikenal dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Padahal dia adalah anak dari saudaranya. Jadi Abdul Manaf memiliki 2 anak. Dari jalur satu, jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur satunya adalah jalurnya Imam Syafi'i. Jalur satu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yaitu Hashim, memiliki anak namanya Syaibah. Syaibah inilah yang dirawat oleh kakek dari jalur Imam Syafi'i. Jadi ini yang bisa kita berikan sekali lagi, bahwa nasab Imam Syafi'i ketemu kakeknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abdul Manaf. Dan Imam Syafi'i ini dia dilahirkan di Gaza, Palestina. Ada juga yang mengatakan Asqalan, tapi tidak ada perbedaan di antaranya. Karena Asqalan ini ketika kita selidiki, dia berada di sekitar Gaza juga.
di Palestina. Ada juga yang mengatakan bahwa dia di Yaman, tapi ini pendapat riwayat yang lemah dan dikuatkan juga oleh para imam seperti Ibnu Katsir, Imam Zahabi dalam Syiar An-Nubala. Mereka semua mengkuatkan bahwa Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, dan beliau meninggal di tahun 204. Jadi Imam Syafi'i, kalau kita ingin melihat umur dari Imam Syafi'i cuma hidup 54 tahun. Imam Syafi'i cuma hidup 54 tahun. Akan tetapi namanya masih harum sampai beribuan tahun. Ini yang bisa kita berikan dari faedah keutamaan Imam Syafi'i, bahwasanya nasab Imam Syafi'i ketemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, di Palestina yang sekitarnya Asqalan, dan Imam Syafi'i dilahirkan di tahun 150 Hijriah, di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, dan meninggal di tahun 204 Hijriah. Berarti Imam Syafi'i memiliki umur 54 tahun, akan tetapi namanya harum beribuan tahun disebabkan ia memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengkekalkan di dalam hatinya tauhid dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia termasuk orang-orang yang dimuliakan dan dikekalkan, diharumkan namanya di dunia alam barzah dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.